戻るかった居合ピット何 Hai, balik lagi di RWPP Plot. Kali ini kita akan melanjutkan perjalanan Hizutome bermain Shangri-La Frontier di episode keempat. Ih, wibu. Episode 4 dibuka di toko game Rockroll, di mana di sana Risega sedang celingak-celinguk mencari seseorang. Tapi tiba-tiba Rei dikejutkan oleh kedatangan Mana, si pemilik toko. Rei langsung gugup. Mana menanyakan sedang apa dia. Dengan ngomong salah tingkah, Mana langsung tahu jika Rei sedang mencari Hizutome. Mana mengatakan jika Hizutome tidak pernah kesini lagi. Mungkin saja karena ini liburan musim panas, Hizutome masih asik bermain game Shangri-La Frontier. Lalu Mana menanyakan apakah Rei belum menemukannya. Rei mengatakan saat Mana memberitahunya jika Hizutome selalu menggunakan nama Sanraku sebagai nama playernya, dia mencarinya di kota awal tapi tak menemukannya. Mendengar hal itu, Mana tertawa dan mengatakan jika begitulah cara Hizutome bermain, tipikal pemain game sampah yang selalu mencari jalannya sendiri. Mana meyakinkan Rei jika dia pasti bisa menemukan Hizutome. Mana juga mengatakan setelah dia menemukannya, Rei harus mengutarakan perasaannya pada Hizutome. Rei sontak langsung malu dan wajahnya memerah. Scene beralih ke kediaman Hizutome. Di sini kita diperkenalkan seorang wanita yang sepertinya adik dari Hizutome yang bernama Rumi Hizutome. Di sisi lain di dalam rumah, Hizutome sedang mempelajari tentang skenario unik. Di sini Hizutome ingin mencari tahu tentang apa saja pemicu seorang player bisa masuk ke dalam skenario unik Rebituza. Hizutome menemukan beberapa hal seperti player harus bisa mengalahkan monster yang levelnya lebih tinggi menggunakan senjata kelinci Vorpal. Lalu kelinci Vorpal spesial akan muncul dan mengundang player ke Rebituza. Kelinci spesial itu akan terus berlari tanpa mengatakan apa-apa. Setelah itu, player akan melawan seekor monster ular bernama Legonian Python. Dan saat itu, player akan mempelajari Manta Ancient Vorpal. Di sini Hizutome masih bingung karena penjelasan pada panduan tidak sesuai dengan apa yang dia alami kemarin saat masuk ke Rebituza. Hizutome kembali mengingat pertemuannya dengan bos Rebituza yang bernama Visage, di mana dia membicarakan tentang jiwa Vorpal. Dia mengatakan Hizutome atau Sanraku memiliki jiwa Vorpal yang luar biasa. Di sini Sanraku masih bingung apa itu jiwa Vorpal. Visage, si bos kelinci, menawarkan untuk membantu Sanraku mengalahkan Lycagon. Disinilah Sanraku menyadari mungkinkah ini adalah pelatihan, di mana ternyata skenario unik bisa memberikan peningkatan pada dirinya melalui latihan. Tanpa pikir panjang, Sanraku langsung berlutut dan memohon bimbingan dengan menyebut Visage sebagai Aniki atau kakak. Mendengar dirinya dipanggil kakak, Visage beraksi. Dia mendekati Sanraku. Suasana menjadi tegang. Sanraku takut salah ucap. Visage terus mendekat, terus mendekat, terus mendekat. Dan ternyata Visage menyukai apa yang dilakukan oleh Sanraku. Lalu Visage meminta Sanraku untuk memanggilnya dengan nama Vash. Dari tadi kayak nama lu susah tahu. Tak hanya itu, Emul si kelinci kecil juga dipercaya untuk mengurus atau mendampingi Sanraku. Di sini Emul terlihat sangat senang diberikan tugas itu. Setelahnya, Emul ingin mengajak Sanraku untuk berkeliling istana Rebituza. Tapi Sanraku menolak untuk saat ini karena dia sudah bermain game ini terlalu lama. Jadi Sanraku ingin beristirahat dulu. Sekaligus Sanraku ingin mempelajari lebih jauh tentang skenario unik. Lalu Emul menawarkan Sanraku untuk melakukan respawn di Rebituza tanpa harus kembali ke kota Second Dial. Sanraku pun menyetujuinya. Tiba-tiba Vash melemparkan sebuah kalung yang langsung melingkar di leher Sanraku. Kalung itu adalah kerah jiwa Vorpal.
Saat kalung ini dipakai, pengguna akan menerima setengah XP tapi memperoleh 2,5 kali poin stat dibulatkan ke bawah saat naik level. Sanraku menjadi kesal dan ingin melepas kalung itu, tapi Vash mengatakan jika kalung itu tidak dapat dilepas kecuali atas izin dari Vash. Vash mengatakan jika kesulitan luar biasa diperlukan agar yang lemah bisa tumbuh lebih kuat. Asya, Vash teguh. Sanraku menjadi kesal karena beban batasannya semakin banyak. Kembali ke dunia nyata, setelah membaca tentang skenario unik Rebituza, Hizutome menjadi yakin jika tidak ada yang mengetahui tentang Visage dan Emul, apalagi jiwa Kravolpal. Ini membuat Hizutome senang karena hanya dirinya yang tahu tentang skenario unik ini. Tak lama alarm berbunyi menunjukkan pukul 11:30 siang. Di sini Hizutome menggerutu tentang seseorang bernama Kazo, di mana mereka akan melakukan sesuatu di game bernama Burp atau Berserk Online Version, disingkat BOP atau Burp sebagai ejekannya. Hizutome lalu bersiap memasuki game Burp. Diketahui Burp adalah game pertarungan yang pernah disukai Rakuro Hizutome, dan ya, tentu saja ini adalah salah satu game sampah, di mana orang yang sing in perharinya kurang dari 100 player, di mana sebagian yang masuk game ini artinya saling kenal dan sudah pasti mereka juga pecinta game sampah. Saat memasuki game Burp, dia langsung disambut oleh player yang bernama Mador Kazo. Kita panggil saja Kazo. Di sini Kazo sepertinya mau menantang Sanraku berduel. Saat Sanraku menanyakan apa aturan pertarungannya, lantas Kazo menjawab vale tudo, yang artinya apa saja boleh. Wow. Kazo langsung bersiap menyerang dengan pose aneh, di mana lengan dan kakinya memanjang seperti karet. Ternyata itu adalah bug dari game ini. Saat Kazo menyerang Sanraku dengan barbar, tak disangka Sanraku juga menyerang dengan sebuah bug yang menyebabkan pukulannya menjadi banyak. Pertarungan mereka semakin panas sampai-sampai player lain di sekitar mereka menyadari pertarungan itu dan ingin menonton. Inilah yang membuat game ini masih diminati karena aturan di mana player bisa menggunakan bug di dalam game untuk bertarung. Pertarungan semakin panas sampai pukulan telak Sanraku berhasil memutus tangan dari Kazo. Saat Sanraku bergembira, tak disangka tangan Kazo yang putus langsung melancarkan serangan ke arah wajah Sanraku. Dan Sanraku pun kalah. Ternyata Kazo dan Sanraku sudah lama berteman sebagai sesama gamer. Di sini Sanraku bercerita jika saat ini dia sedang bermain Shangri-La Frontier dan dia sangat menyukai game itu. Tak lama Sanraku juga bercerita tentang 7 monster unik yang belum ada satupun player yang mengalahkan mereka. Sanraku juga bercerita tentang bagaimana dia melawan salah satu dari mereka, yaitu Lycagon. Mendengar itu Kazo tertarik memainkan Shangri-La Frontier juga. Di sini Kazo mengatakan jika ada satu orang lagi yang dia ketahui bermain Shangri-La Frontier juga. Sanraku bertanya, siapa orang itu? Kazo bilang, dia sudah menyebarkan info itu ke grup. Scene berpindah ke salah satu player wanita yang sedang bertarung dengan player lain. Dan player itu bernama Arthur Fensilgon, yang tak segan membunuh player lain sehingga di namanya terdapat tanda tengkorak. Scene lalu berpindah menunjukkan Sanraku yang baru saja keluar dari pintu ajaib yang mengarah ke Rebituza. Emul menanyakan kenapa Sanraku ingin pergi ke tempat lain, sementara di Rebituza tersedia tempat seru untuk latihan. Sanraku mengatakan jika dia ingin pergi ke kota ketiga, yaitu Third Rema. Sebelum kerumunan player semakin banyak, Emul bertanya, kerumunan apa yang Sanraku maksud? Sanraku menjelaskan bahwa ada peningkatan jumlah pemain sejak liburan musim panas dimulai. Sanraku menerima laporan jika di kota awal Firstia sudah dipenuhi oleh player baru. Tak lama lagi, Second Dial juga akan penuh dengan pemain. Artinya akan ada kerumunan di semua fasilitas.
perebutan monster, dan tempat penambangan. Dan juga menurut Sanraku, Tidrema adalah kota yang cukup besar. Jika dia ingin menyelesaikan skenario unik, Sanraku ingin melakukannya di kota besar yang tak sesak penduduk. Emul kemudian menawarkan bantuan jika Sanraku ingin pergi ke kota berikutnya. Lalu muncul tabel info yang memberitahu jika Sanraku mendapat permintaan kelompok dari NPC Emul si kelinci ajaib. Apakah Sanraku ingin menerimanya? Emul mengatakan Sanraku tidak akan sampai ke Rebetuza tanpa dirinya. Ya, mau tidak mau Sanraku harus menerimanya. Setelah itu, Sanraku bisa melihat statistik dari Emul yang ternyata lebih tinggi dari dirinya, kecuali dari sisi kecepatan. Di sini, Sanraku masih merasa jika skenario unik dipicu oleh tanda kutukan Laikagon di tubuhnya. Saat sedang berbincang, tak sengaja player lain yang sedang lewat melihat Emul berbicara dan penasaran dengan kelinci Emul. Sanraku sadar jika Emul adalah NPC yang belum pernah dilihat oleh player lain. Lantas Sanraku langsung pergi terbirit-birit agar Emul tak sempat memberikan informasi apapun. Tapi salah satu player tadi memotret Sanraku dan Emul lalu menyebarkannya ke forum. Setelah sampai di luar, Emul menanyakan apa yang akan dilakukan sekarang. Sanraku menjawab jika dia ingin memastikan sesuatu. Sanraku ingin mencoba tentang kelebihan yang tanda kutukan itu berikan, yaitu jika monster yang levelnya lebih rendah dari karakter yang terkena akan kabur. Benar saja, tak lama muncul seekor monster domba yang berlari menuju arah Sanraku. Tapi karena dia melihat tanda kutukan di tubuh Sanraku, monster domba itu langsung lari menjauh. Tanpa pikir panjang, Sanraku langsung mengejar monster domba itu. Sanraku mengarahkan domba itu ke sebuah penghalang atau jalan buntu. Kemudian saat domba itu berubah arah, Sanraku melemparkan kapak goblin untuk menghalangi laju domba. Saat domba itu berhenti, Sanraku lantas menyerang dengan kekuatan maksimal. Dan jelek, domba pun berhasil dikalahkan. Dari sini Sanraku telah memutuskan jika tak perlu lagi melawan monster lemah, langsung saja melawan bos monster. Sanraku dan Emul pun pergi bergegas ke area bos penjaga perbatasan kota Tidrema. Setelah sampai di area bos, Sanraku dan Emul tidak menemukan apapun. Sanraku menjadi bingung, padahal di peta dia sudah berada di area yang tepat, yaitu sebuah rawa penuh lumpur. Sebelumnya di perjalanan, Emul menjelaskan jika bos yang akan mereka hadapi bernama Muddigger, monster yang meluncur dari tanah untuk menyerang. Hal yang tak disangka Sanraku, kenyataannya dia harus melawan Muddigger di rawa, tempat yang paling Sanraku benci. Tiba-tiba telinga kelinci Emul berdiri merasakan Muddigger akan datang. Dan benar saja Muddigger keluar dari bawah lumpur rawa. Sanraku sadar jika karakteristik medan rawa di Shangri-La Frontier memaksa player hanya bisa dalam keadaan berjalan. Ini artinya bos yang dihadapi Sanraku akan cukup sulit untuk dikalahkan. Dan episode keempat pun berakhir. Bagaimanakah pertarungan Sanraku melawan Muddigger? Kita akan saksikan di episode kelima. Jika begitu, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan dukung terus channel ini agar Mimin tambah semangat.